Halo Sobat SAR, kembali lagi bersama saya Muda Sukowijaya, peserta Laksar CPNS Badan Pencarian dan Pertolongan tahun 2025, penempatan unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang. Ya, di sini saya bersama senior saya yaitu Bang Rodi ingin memberikan atau ngobrol santai tentang ASN berakhlak di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang. Yuk kita kulik bareng-bareng gimana sih caranya menjadi ASN berakhlak sebagai budaya kerja, bukan hanya sebagai slogan ya Bang ya. Oke ya. Izin Bang, saya mau bertanya satu, yaitu boleh gak Bang ceritain latar belakang Abang, bagaimana awal mula perjalanan karir hingga akhirnya menjadi bagian dari ASN di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Palembang ini Bang? Oke, terima kasih Dek Ya. Muda atas pertanyaannya. Ini saya abang akan jawab. Awal mula sebelum abang berkarir di Basarnas ini, yang pertama itu abang melakukan kegiatan ya tes seperti biasa, seperti teman-teman yang lainnya. Sebelum abang masuk Basarnas, abang tes di Angkatan Darat, terus Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga polisi. Hingga tahun 2019 itu ada pembukaan Basarnas, jadi abang daftar. Nah, sebelum abang daftar itu abang mencari tahu dulu apa itu Basarnas. Jadi abang mengetahui Basarnas itu pada saat operasi SAR namanya Lion Air. Nah, jadi abang tahu, oh Basarnas ini seperti ini ya. Jadi dia menolong orang, mengevakuasi. Oh, jadi abang daftarlah 2019. Nah, 2019 itu kan jadi pada tahun 2019 itu kan terjadi COVID-19 kan. Yes, benar. Jadi diulur sampai tahun 2020 untuk jadwal tesnya. Jadi pada saat zaman tes 2020 itu abang berbarengan juga. Jadi 2020 itu ada abang tes polisi juga TNI AL. Jadi ada 3 nih abang nih. Yang pertama polisi abang gugur di Pantohir. Setelah itu abang ikut AL, gugur di kesehatan. Dan alhamdulillahnya 2020 sekitar bulan 5 kalau nggak salah, abang dinyatakan lulus menjadi seorang anggota Basarnas. Oh, oke. Oh, oke, jadi singkat cerita begitu ya Bang ya? Ya betul sekali. Ini Bang, kan yang dimana kita ketahui ini kan membahas nilai berakhlak. Dari 7 nilai inti ASN berakhlak yang dimana kita tahu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, dari tujuh tersebut, nilai apa yang paling sulit untuk dipertahankan Bang di tengah tekanan pekerjaan Abang sekarang? Oke, mungkin untuk dari nilai 7 dari inti berakhlak itu tadi ya, yang abang ambil bahwasanya itu kita tuh masih di kantor ini kurangnya kolaboratif. Karena kenapa? Karena kenapa kurang kolaboratif? Yang pertama itu kita di seluruh pegawai di kantor pencarian pertolongan kelas A Palembang ini ya ada yang namanya piket, piket maupun cuti. Jadi mungkin dari masing-masing orang itu ya tadi ada yang turun piket, ada yang cuti. Jadi kurang kolaboratifnya itu, kurang kebersamaannya. Jadi mungkin dari serta per orang itu punya kesibukan masing-masing. Jadi ya mungkin itu perlu ditingkatkan lagi untuk dari segi kolaboratifnya. Siap Bang. Nah, untuk yang ketiga nih Bang, ini masih membahas tentang berakhlak nih Bang ya. Apa motivasi Abang yang membuat Abang terus semangat dan konsisten sampai saat ini untuk menjalankan nilai berakhlak Bang? Ini bisa jadi untuk motivasi kami juga Bang. Oh ya, mungkin ini ya untuk dari motivasi dari abang ya, selama abang bekerja di kantor SAR Palembang ini, yang pertama itu ada beberapa sosok yang membuat abang menjadi seperti sekarang ini menjadi maju. Yang pertama itu dari senior abang, yang pertama itu
itu Bang Ima, Bang Miko, mereka lah yang mendorong abang menjadi seperti ini. Oh, panutan gitu. Ya, panutannya Siap, abang menjadi benar. loyal, terus jadi lebih berkompeten dalam bidang hal. Terus ya untuk memajukan kantor ini jadi abang mempunyai semangat lah dari mereka-mereka ini. Jadi karena semangat mereka terbakar Ya, abang juga. ya, betul, benar, betul. benar. Nah bang, kita lanjut ke 4 boleh bang? Oke, silakan. Nih bang, Hmm. apakah abang pernah ada momen ketika nilai berakhlak diuji secara nyata bang? Boleh nggak bang? Abang bagi ceritanya. Mungkin Contohnya kan kata abang tadi kan yang kolaboratif kan. Ah. Apa yang kurang kolaboratif tadi bang? Ya. Yang dinilai. ya mungkin yang diuji pada saat kita di kantor ini, yang pertama itu keloyalan kita sama kolaboratif kita. Contohnya ya mungkin banyaknya pekerjaan dari kantor ini yang membuat kita mungkin diuji dengan tingkat kesuksesan kita, itu tadi bagaimana cara kita menanggapinya, ya dengan loyalitas kita terus menerus ditingkatkan, jangan sampai ada namanya katanya kendor. Untuk dalam loyalitas itu lebih berkolaboratif dengan ya itu tadi dengan panutan kita, dengan teman-teman kita yang bisa membuat kita menjadi semangat lagi, yang kita percaya begitu. Ya, berarti ya, benar bang. Nah nih bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh bang ya? Ya boleh. Karena pengalaman itu suatu hal pelajaran paling berharga bang. Nah, saya kan masih baru nih bang. Ya. Saya ingin bertanya satu lagi bang, apakah atau apa tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai berakhlak bang? Dan bagaimana cara abang mengatasinya? Oke. Baik lagi nilai. Ya, nilai berakhlak tadi bang. Tantangan terbesar bagi abang adalah tentang loyalitas. Oh, iya benar. Loyalitas, baik lagi loyalitas. Karena kenapa? Ketika loyalitas itu istilahnya tuh mulai kendor ataupun mulai goyang, disitulah bagaimana cara abang menanggapinya. Itu tadi, abang ingat lagi mundur ke belakang, bahwasanya itu bagaimana abang membangun loyalitas abang terhadap kantor. Mungkin sebelum-sebelumnya abang awal-awal baru itu mungkin loyalitas abang itu kurang. Oh, berarti loyalitas itu pernah down gitu Iya, ya? pernah. Ya, Karena sesuai awal-awal dengan itu, kita, kan? ya itu mungkin pengaruh dari ya ada beberapa oknum. Jadi dengan abang mendekati orang-orang yang bisa abang percayai, abang membangkitkan lagi rasa loyalitas Oh, abang. Oke, benar. Oke bang, makasih bang. Boleh ini yang terakhir bang ya? Oke. Yang terakhir bang, boleh atau tidak bang? Abang kasih satu pesan semangat buat ASN di Indonesia bang. Apa yang ingin abang sampaikan untuk ASN di Indonesia agar mereka menerapkan dan terus bersemangat menerapkan nilai-nilai berakhlak ini bang? Oke, buat adik-adik CPNS tahun 2025, ingat ini adalah langkah awal kalian memasuki namanya dunia pekerjaan di kantor pencarian dan pertolongan atau disebut juga dengan Basarnas. Jadi buat adik-adik di seluruh kantor-kantor dari Sabang sampai Merauke, tetaplah kalian menjaga loyalitas kalian terhadap kantor. Jangan kendor, tetap semangat, dan terus banyak menggali lagi tentang diri kalian. Semangat terus, dari abang, tetap semangat. Siap. Terima kasih abang Ya. atas penyampaian dan pengalaman yang abang berikan kepada kami dan teman-teman semua, atas waktu dan kesempatan untuk berbagi kisah inspirasinya. Sampai jumpa. Jangan lupa jadi ASN yang berakhlak. Mungkin hanya ini dari saya Muda Sukmawijaya, dan ini senior saya Rodi Rizky Juliansyah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.